Ya, Mas Eko, tadi saya tanya bahwa kalau kita pelajari sebenarnya pelajaran di tahun 98 tadi ya, banyak sekali pelajaran, dan di 2008 tuh ada kebijakan yang saya lihat, satu, BI pada saat itu membuat kebijakan kalau banyak hedge fund menjual obligasi itu dibeli oleh BI sehingga tidak ada bank yang kekurangan likuiditas. Terus pemerintah menempatkan beberapa dananya di bank-bank, beberapa bank lah gitu ya, sehingga itu juga tidak menimbulkan ras, tidak menimbulkan krisis ketidakpercayaan. Nah, apakah ini menjadi salah satu juga kenapa tidak sampai kita mengalami resesi? Karena 98 kita sempat ngalamin 2 semester berturut-turut negatif kan pertumbuhan ekonomi. Gimana Mas Eko? Jadi tadi Adrian bilang ada 3, bad luck, bad policy, dan bad politik. Tambah 1, bad loan. Bad loan, oh iya. Bad loan itu bad bank, ya kan? Nah, akhirnya akan bad bank, good bank, ya kan? Nanti teorinya, langkahnya seperti itu. Di 2008 dan 98 itu beda. IMF datang ke Indonesia, memerintahkan kepada pemerintah Indonesia di 97, tutuplah bank. Tanpa penjaminan. 16 bank kecil-kecil. Betul. Ada hubungannya dengan Soeharto. Dengan nafsu itulah kita membunuh bank. Sementara tidak ada penjaminan. Sekecil apapun bank dimatiin, itu akan menimbulkan efek yang namanya flight to quality. Jadi semua orang ketakutan uangnya hilang ya. Hilang ke situ. Nah, di 2008 pemerintah melihat kebijakan yang kemarin itu menjadi pelajaran yang berharga. Sekecil apapun juga, sekecil bank apapun juga, kalau dimatiin dalam situasi krisis, yang tidak sistemik jadi sistemik ya. Jadi sistemik, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Saya menggarisbawahi. Nah, cuma pas mau pemilu tuh. Mas mau pemilu. Seandainya ini tidak diselamatkan, misalnya, bisa saja timbul bermacam-macam. Bermacam resiko kan sebenarnya. Bermacam-macam resiko. Dan lalu dipolitisasi sepanjang 5 tahun. 5 tahun full. 5 tahun. Karena pernah sempat jadi pelaku ya di bank tersebut ya. Ya, saya membantu pemerintah. Membantu ya, maksudnya membantu pemerintah. Jadi sekarang kalau ada bank krisis, itu terus mesti gimana ini? Iya, tapi Mas Eko kalau kita lihat itu ada semacam kriminalisasi kebijakan. Nah ini gimana? Padahal kan yang namanya kebijakan kan tidak boleh dikriminalisasi sebenarnya. Apalagi itu pemerintahan tertinggi kan. Nah ini gimana? Takutnya nanti 2008 bisa jadi, ini kan mau pemilu 2019 kan. Nah bisa jadi bisa dipolitisasi, nanti dianggap kriminalisasi gimana nih? Kebijakan selalu bisa dikriminalisasi. Penyihatan bank kenapa tidak boleh dipolitisasi? Harusnya yang membuat kebijakan di 2008 sehingga krisis tadi itu dikasih award menurut saya. Karena dia bisa menyelamatkan sistem. Dengan satu tapi semuanya aman ya. Konsep menyelamatkan industri perbankan itu bukan menyelamatkan satu bank, tetapi melakukan sistem. Misalnya begini, ada satu rumah yang kebakaran. Di satu komplek ada rumah, penghuninya taruh saja rampok. Begitu rampok rumahnya itu kebakaran, kita tangkap rampoknya atau kita selamatin rumahnya dulu. Rumahnya dipadamin, rampoknya kita urus. Itu yang konsep saya, menurut saya. Nah, akhirnya di 2008, kalau kita melihat situasi di 2008, sebenarnya itu little krisis. Amerika jelas-jelas krisis. Kenapa demikian? Karena ada likuiditas yang terganggu waktu itu. Ada 18 bank yang negatif. Kemudian saham ambrol. Karena besarnya capital outflow ya pada saat itu ya. Suku bunga sampai 12%. Nilai tukar rupiah rock and roll. Tidak ada kepercayaan. Ada flight to quality. Bank-bank besar pinjem bond tadi, apa namanya, surat berharga, surat utang negara. Makanya Bank Indonesia membeli keluar ke luar negeri. Jadi ada pikiran sekarang ini, apakah siklus 10 tahun akan datang? Karena ada gangguan-gangguan psikologi tadi. Secara teori nggak akan, ya kan? Bank kuat, ya kan? NPL sudah 2,9. Kemudian harga saham naik terus. Nilai tukar rupiah ya goncangan kecil biasa. Paling juga nanti refer lagi kan, balik lagi untuk itu. Nah, Mas Adrian, apa yang dikatakan Mas Eko tadi, kalau kita lihat di 2008 kan fungsi LPS itu mulai muncul, ya kan? Di mana penjaminan yang tadinya 100 juta kembali ke 1 miliar ya. 2 miliar. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya
adanya LPS itu salah satu untuk mengurangi krisis kan sebenarnya. Nah, peran serta LPS pada saat itu kan meng-bail out seperti contohnya Bank Senturi kan pada saat itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya harusnya disitulah fungsi ini semakin kuat kan. Nah, sekarang kan juga udah mulai nih LPS untuk bicara tentang bail-in, ya kan. Bicara bail-in itu kan berarti lebih secure lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam LPS sendiri kan, uangnya itu yang dikumpulkan tuh untuk membail out satu bank besar aja nggak mungkin gitu. Nah, ini gimana pendapatnya Mas Adrian? Ini sebetulnya sih kalau lihat dari kacamata praktek maupun teori, konsep bail-in ini menarik ya, karena bisa dibilang kontroversial, tapi juga bisa dibilang morally correct ya. Kontroversial karena kalau misalnya kita sudah bayar premi asuransi untuk kemungkinan terjadinya sebuah kebakaran, maka pembayaran premi asuransi itu by definition sebetulnya adalah konsep penggeseran risiko kepada pihak yang lain. Nah, jadi artinya ada konsep bailout sebetulnya di situ di dalam pembayaran, di dalam aktivitas pembayaran premi. Tapi pada saat yang bersamaan pembayaran premi itu kemudian diikuti dengan dilakukannya pergeseran konsep menjadi bail-in, di mana pemilik bertanggung jawab. Jadi dua dong kalau kayak kontroversial karena both bailout sama bail-in at the same time sekarang berjalan di Indonesia. Betul. Jadi udah bayar premi masih harus top up gitu ya, Pak. Tapi yang menarik adalah ya mungkin ini adalah tambahan safety ya, safety net ya untuk perbankan itu sendiri. Nah, cuman kalau dilihat dari praktek perbankan, ini kan sebetulnya safety net yang membuat akhirnya kemampuan atau kemauan bank untuk mengambil risiko kecil. Nah, kemampuan atau kemauan mengambil risiko kecil itu akan ada kaitannya dengan prospek profitability dari bank itu sendiri. Nah, itu saya mau jadi artinya gini, kalau itu terjadi bahkan sekarang biaya-biaya juga cukup banyak ya. Efisiensi bank nih Mas Eko. Kelihatannya kita sulit efisiensi karena ternyata memang besar sekali cost yang dibebankan pada kita. Jadi kalau kita dibandingkan dengan negara lain jadi nggak apple to apple nih. Gimana Mas Eko supaya juga kita punya kesamaan pandang bahwa dianggapnya bank ini cari untung gede tapi sebenarnya cost-nya juga bakal gede ke depan gitu. Kalau kita lihat ya bahwa sah lah bahwa bank itu harus untung, itu prinsip itu. Nah, seberapa besar untungnya itu kan sebenarnya permintaan dan penawaran aja gitu kan. Tapi saya melihat bahwa net interest margin bank 10 tahun terakhir ini turun terus loh. Tetapi fee based income naik. Artinya apa? Saya melihat bahwa apakah ini bank ini berfungsi nggak untuk pertumbuhan ekonomi? Riset saya mengatakan bahwa 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tidak didrive oleh pertumbuhan kredit. Hanya kredit, Saya dulu belajar awal-awal, Pak. Kalau pertumbuhan kredit itu pertumbuhan ekonomi 5%, kredit growth itu 20% lah, 4 kalinya gitu kan. 2 tahun terakhir ini suku bunga pertumbuhan kredit itu di bawah double digit. Suku bunga udah rendah ya. Suku bunga terendah dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Anomali dong. Inflasi juga rendah. Kemudian apalagi situasinya enak-enak saja. Sangat berbeda. Nah, tapi kredit bank ini tidak tumbuh. Ini yang membuat semuanya jadi lesu. Optimisme makro yang digambarkan oleh pemerintah, cadangan divisa inflasi apalagi yang tidak doing business kecuali sektor real nggak jalan nih, sektor real tadi. Nah, katanya begini kalau lihat data, ada yang mengatakan bahwa katanya bank nih yang pernah kalau nggak salah Mas Adin ngomong kayak hamburger ya, bank itu ada di tengah, kejepit dari pasar modal, terus ditekan oleh financial teknologi dan juga sekarang beberapa non bank kan juga boleh seperti bank kan. Nah, jadi mereka terkena. Situasi itu tidak, menurut saya. Financial technology berapa suku bunganya? Suku bunganya itu terbesar, mungkin tertinggi di dunia dan akhirat. Artinya bahwa gini, fungsi bank itu kan sebenarnya ada pergeseran sebenarnya. Nah, ini yang mungkin gimana nih Mas Adrian kalau tadi Mas Eko bilang seperti itu. Ya memang sejalan dengan perkembangan industri finansial di Indonesia. Nampaknya Indonesia sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu Indonesia tuh more or less menganut konsep
di Eropa, di mana pembangunan itu dibiayai oleh bank. Jadi bank finance, bank finance. Hampir sebagian besar ya, 80%. Kalau Anglo-Saxon itu kan adalah capital market finance. Nah, sekarang kelihatannya mulai ada pergeseran dari bank finance ke arah capital market. Naturally karena selama 3 tahun terakhir ini memang capital market instrument itu lebih kompetitif ya. Kalau kita lihat bisa lebih murah ya, kemudian lebih murah. Terutama juga misalnya itu perusahaan-perusahaan besar arahnya ke sana ya, dan dia yang paling pinjam paling banyak ya. Dan kalau kita lihat misalnya capital market instruments itu kan fundraising dari capital market itu kan more or less tidak di constrain ya. Misalnya kalau kita pinjam dari bank, kita hanya bisa pakai uang itu sesuai dengan aplikasi kita. Iya, betul. Sementara kalau capital market financing dapat duitnya ya bisa dipakai untuk apa saja. Nah, flexibility seperti itu nampaknya lebih diminati lewat pasar modal ya. Sehingga kemudian instrumen pasar modal menjadi lebih menarik. Oke, nanti kita lanjutkan. Jadi masih bisa melanjutkan bahwa tadi nih mengenai finance teknologi sekarang belum berkembang, tapi bagaimana 5-10 tahun lagi dan fungsi banknya nanti akan seperti apa, karena kalau kita bicara krisis itu bicara tentang selalu banknya gitu ya. Nah, kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.